Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam membacakan kisah Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah bagian yang kelima pada hari ini. Halo semua saudara-saudaraku dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia bersama tentunya. Hari ini Umi akan membacakan bagian yang kelima. Semoga semuanya yang sudah membaca, mendengarkan bacaan lebih mencintai, semangat untuk mencintai Rasulullah SAW agar kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk bagian ini nazar daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur. Nah, menggali sumur Zam-Zam yang dimaksud, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Itu nazar daripada Abdul Muthalib. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggillah ke-10 anak tersebut, termasuk si bungsu yang bernama Abdullah, yang amat disayangi dan amat dicintai oleh Abdul Muthalib. Aku pernah bernazar anak-anakku untuk menyembelih salah satu dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Karena terbukti Tuhan memberi aku 10 orang anak laki-laki, maka dari itu salah satu di antara kalian harus aku sembelih. Ya, anak-anaknya pada tertunduk semua, terdiam. Mereka memahami persoalan ayahnya. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayahnya. Mereka yang berkaca-kaca itu, mata ayahnya berkaca-kaca dengan bicara akan menyembelih 1 orang anak itu dengan rasa sedih, mengutarakan kepada ke-10 putra-putranya. Namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang akan aku sembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil juru kit untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, juru kit atau anak panah meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit itu tadi. Kemudian ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Berhala Hubal, ingat ya, berhala yang terbesar ditaruh di Ka'bah, diberi dari negara Sam oleh Luhai. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkanlah keinginanmu Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Nah, apalagi tidak ada orang yang menyetujui niat nazarnya Abdul Muthalib. Akhirnya menemukan Zam-Zam pada malam harinya. Dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang, temukanlah sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukanlah sumur air Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Terdengar berulang-ulang kata-kata itu. Temukanlah. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan diri dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris lagi untuk menggali dan menggali lebih giat lagi. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Mengejeklah. Kasihan ya Abdul Muthalib, mungkin dia
sudah kehilangan akal sehat, kehilangan akal sehatnya artinya. Kata mereka satu sama lain berbisik-bisik, Abdul Muthalib sudah kehilangan akal sehatnya, sudah pakai cara kids tadi tidak berhasil, sekarang dia masih mau lagi menggali sumur Zam-Zam. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isal dan Na'ilah, air membersih. Air Harits, air membersih. Lihat ada air, seru Abdul Muthalib kepada anaknya Harits, saking kagetnya, saking terkejutnya. Ayo kita gali terus. Ayo ayah kita gali terus. Semangatlah Harits anak Abdul Muthalib, juga Abdul Muthalib bersemangat untuk menggali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Mu'azzaz. Ingat, Mu'azzaz bin Amr adalah mertua dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang dahulu melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi harta dan berbagi air dan berbagi emas. Wah, pinta mereka, padahal dia tidak ikut menggali. Tadinya mengolok-olok, berbisik-bisik. Setelah melihat galian ada tadi pedang, emas, dan pelana itu, orang-orang Quraisy minta bagiannya. Itulah sifat manusia yang serakah. Tidak, kata Abdul Muthalib, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kids, anak panah, kids, anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Jurukid mengundi di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah. Setelah sumur Zam-Zam memancar kembali, Abdul Muthalib tetap menjadi pengurus air di Ka'bah itu. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Pedang dan pelana emas, Abdul Muthalib itu memasang pedang-pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci sebagai perhiasan. Pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu, bersambung. Besok ketemu lagi dengan Umi Nini dengan cerita kisah Nabawiyah bagian berikutnya, yaitu bagian 6. Bila ada tutur kata yang keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.